Halo investor santai, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari pemilik akun yaitu Bapak Muhammad Riza yang beliau menanyakan seperti ini. Pak Eros, boleh nggak minta tipsnya dasar dalam menentukan bobot saham dalam portfolio? Misalnya saham apa bobotnya 25% ya. Jadi ini mungkin maksudnya 25% karena saat ini MAPA di dalam portofolio saya tidak lebih dari 25% ya. Kemudian Harum hanya 8%. Itu dasarnya apa? Nah, di video kali ini kita akan kupas tuntas semuanya dan pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaannya, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini ya. Dan silahkan teman-teman join di channel Telegram kami. Karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Untuk join di channel Telegramnya, silahkan teman-teman join hanya lewat link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Jadi sekali lagi hanya lewat link ini saja. Jangan di searching, takutnya nanti teman-teman masuk di akun bodong. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaannya, di sini saya akan share dulu goal saya ya. Jadi kenapa saya menggunakan porsi 25% dan 8% untuk di saham MAPA dan Harum? Ya jawabannya adalah semua ujung-ujungnya yaitu di pencapaian goal atau target yang saya inginkan. Nah, dalam menyusun portfolio saya hanya memiliki goal adalah IHSG plus 10% saja ya. Jadi di sini goal saya. Ya, jadi goal saya tidak muluk-muluk di mana IHSG plus 10% atau beat the market 10% itu adalah target yang sangat masuk akal untuk dicapai. Dimana kalau misalkan kita bisa mencetak IHSG plus 10% ini secara konsisten dalam waktu 12 tahun, ternyata return yang kita dapat mencapai 761% ya. Jadi di sini kuncinya adalah goal yang tidak terlalu muluk-muluk yaitu hanyalah IHSG plus 10% dan itu konsisten. Nah, dan bersyukur di bulan Juni tahun 2023 kinerja portofolio saya naik 16,52% ya. Dan ini kenaikannya jauh lebih tinggi dibandingkan IHSG itu sendiri yang masih minus 2,7%. Artinya sampai bulan Juni tahun 2023 kinerja portofolio saya hampir 20% di atas IHSG ya. Jadi sejauh ini kinerja portofolio bagus dan harapan saya pun juga optimis sampai bulan Desember nanti kinerja portofolio saya seharusnya bisa naik lebih tinggi lagi ya, karena kami menyimpan saham-saham yang punya potensi untuk naik satu bagger paling tidak di tahun 2023 ini. Oke, dan ini adalah perjalanan portofolio saya dari tahun 2020 sampai posisi Juni 2023, di mana dalam waktu 3,5 tahun atau 3 tahun 6 bulan kinerja portofolio saya naik hampir 90% ya. Jadi hampir 2 kali lipat kenaikan portofolio saya atau double untuk nilai aset saya dalam kurun waktu 3,5 tahun ya, dibandingkan IHSG yang dalam 3,5 tahun ini hanya naik 5,8%. Saya tidak tahu apakah kenaikan 90% dalam jangka waktu 3,5 tahun ini adalah return yang bagus menurut teman-teman ya, saya tidak tahu. Tapi kalau buat saya sendiri ya ini return yang sangat-sangat bagus ya. Dalam mencapai kinerja tersebut, saya dalam menyusun portfolio menggunakan kaidah value investing. Kenapa saya menggunakan kaidah ini? Karena kaidah value investing ini pengalaman saya sejak tahun 2015 saya full menggunakan kaidah ini sampai sekarang itu bisa memberikan ketenangan investasi ya. Karena menurut saya investasi yang benar adalah investasi yang bisa memberikan ketenangan ya. Jadi kalau misalkan kita beli saham, kita mulai menyusun portfolio dan kita masih sering deg-degan, masih sering kepikiran ya, ketika market jatuh kita selalu panik, nah maka investasi kita belum benar. Kemudian masuk lebih dalam lagi dalam menggunakan kaidah value investing ini, teknik analisanya bagaimana? Nah ternyata kalau kita pelajari lebih dalam lagi tentang teknik analisa dengan kaidah value investing, ternyata cabangnya juga banyak ya. Saya sendiri juga sudah membaca beberapa buku yang dimana buku-buku ini terkenal tentang filosofi kaidah value investing dari Peter Lynch contohnya, seperti buku One Up on Wall Street itu juga saya sudah baca beberapa kali. Kemudian buku-buku tentang filosofi dari investasi Warren Buffett ya, itu juga saya punya bukunya dan juga saya sudah baca bukunya.
Kemudian juga ketiga tentang Pak Loh Keng Hong sendiri ya, karena kita pasti kita setuju bahwa Pak Loh Keng Hong ini sering dianggap sebagai Warren Buffett-nya Indonesia, dan saya pun juga sudah membaca buku tentang filosofi investasi dari Pak Loh Keng Hong. Tapi ternyata saya tidak bisa mengikuti atau meniru 100% cara mereka analisa. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya tiru. Yang pertama adalah mengenai holding period ya, atau mengenai durasi untuk kita menghold saham. Kita bicara mengenai Peter Lynch ya. Peter Lynch selalu mengatakan 10 bagger, tapi dalam jangka waktu 10 sampai 15 tahun. Ya, kemudian yang kedua mengenai Warren Buffett ya. Warren Buffett selalu mengatakan belilah perusahaan bagus dengan economic mood tinggi di harga yang wajar, kemudian simpan sampai 20 tahun. Ya, apalagi kita bicara mengenai Pak Loh Keng Hong. Pak Loh Keng Hong dalam kasus ya, dalam studi kasus beliau pernah bercerita, holding period terbaik adalah selamanya. Nah, mengenai durasi atau holding period yang sangat panjang tersebut ternyata buat saya belum bisa mengikuti. Ya, jadi holding period saya belum sepanjang mereka ya, jadi jauh lebih pendek dari mereka ya. Holding period saya antara 1 sampai 3 tahun saja. Jadi dari tahun 2015 saya menggunakan kaidah value investing sampai sekarang, sampai saat video ini diambil ya, belum pernah ada saham yang saya hold lebih dari 3 tahun. Ya, jadi holding period saya kurang lebih hanya 1 sampai 3 tahun saja untuk saat ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal yang tidak bisa saya tiru dari mereka adalah mengenai investigasi lapangan. Peter Lynch selalu mengatakan bahwa saham itu bukan berarti kita duduk di meja, kita diskusi dengan orang lain, kemudian harga sahamnya naik menjadi 10 bagger. Itu tidak bisa seperti itu ya, itu kata Peter Lynch. Kemudian Warren Buffett pun juga demikian, Pak Loh Keng Hong pun juga demikian ya. Kita sering melihat postingan Pak Loh Keng Hong di mana beliau selalu melakukan investigasi lapangan ya. Beliau meninjau lokasi tambang dari saham-saham batubara yang mereka miliki. Beliau selalu berdiskusi dengan manajemen dari saham-saham yang beliau miliki dan sebagainya. Dan ternyata hal yang kedua ini pun tidak bisa saya tiru. Alasannya ada 3. Yang pertama, saya tidak punya waktu ya, karena sampai saat ini saya belum full time investor, alias ya saya hanya beli saham, simpan, kemudian saya punya kegiatan lain ya. Jadi ngomong-ngomong saya sendiri ini juga seorang pengusaha ya, saya pedagang UMKM ya. Jadi saya masih punya kesibukan di luar dari menjadi investor saham. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga tidak punya budget ya. Kelolaan saya jauh lebih kecil dibandingkan mereka. Ya, jadi kalau misalkan saya harus mengeluarkan budget untuk tinjau lapangan, misalkan saya punya saham batubara, saya harus meninjau ke Kalimantan sana, ya itu budgetnya pasti sangat besar ya. Sampai di Kalimantan sana belum tentu saya diperbolehkan untuk masuk ke lokasi tambang. Kemudian yang ketiga, saya juga tidak punya koneksi. Saya hanyalah investor retail kecil biasa yang kelolaan saya juga tidak begitu banyak. Saya yakin kelolaan kita ya kemungkinan kurang lebih juga sama secara nominal. Maka di sini saya juga tidak punya koneksi ya. Alias koneksi saya terbatas. Saya nggak punya kenalan manajemen, saya nggak punya kenalan para konglomerat, yaitu yang saya hadapi ya. Berbeda dengan Peter Lynch ya. Peter Lynch sendiri dalam bukunya One of All Wall Street ya, beliau selalu mengatakan dalam 1 bulan beliau selalu meluangkan waktu untuk selalu ketemu dengan top manajemen di industri atau sektor tertentu, yang dimana beliau ingin mencari tahu kondisi perkembangan sektor tertentu. Dan ternyata saya juga tidak bisa mengikuti seperti itu. Nah, maka dengan saya tidak bisa mengikuti atau meniru 100% dari analisa yang mereka lakukan, maka saya pun juga harus memodifikasi dari analisa-analisa yang mereka lakukan ya. Jadi tidak bisa kita mengikuti 100% kalau kondisinya tidak sama. Nah, berarti selanjutnya kita harus mencari tahu kira-kira apa yang bisa kita lakukan saat ini. Ternyata untuk saya sendiri yang bisa saya lakukan saat ini alias modalnya adalah yang pertama laporan keuangan, yang kedua public expose, dan yang ketiga adalah histori kinerja maupun valuasi. Jadi hanya 3 hal itu saya hanya menggunakan 3 hal tersebut untuk melakukan analisa ya. Jadi ada hal-hal yang ternyata saya tidak bisa lakukan seperti mereka, seperti investigasi lapangan. Jadi hanya 3 hal ini saja, hanya duduk di meja, saya membaca laporan keuangan, saya membaca public expose, dan saya mencatat histori kinerja dan valuasi. Hanya itu saja.
Karena kesulitan-kesulitan tadi, seperti nggak punya koneksi, nggak punya budget, dan nggak punya waktu. Karena itulah salah satu solusi untuk menambal semua kekurangan-kekurangan saya tadi, yaitu dengan melakukan diversifikasi. Ya, jadi saya melakukan diversifikasi. Warren Buffett selalu mengatakan diversifikasi hanyalah untuk orang-orang yang tidak mengerti tentang bisnisnya. Dan saya mengakui seperti itu. Jadi saya melakukan diversifikasi. Cuman ya teman-teman sekalian, antara diversifikasi dan konsentrasi ini juga kita jangan telan mentah-mentah ya. Karena sampai saat ini ya, sampai saat video ini diambil, diversifikasi yang saya lakukan, saya hanya memiliki 8 saham saja. Ya, jadi 8 saham saja. Jadi tidak terlalu banyak dibandingkan dibandingkan dengan portofolio yang mereka miliki ya, seperti Peter Lynch. Kalau teman-teman baca bukunya Peter Lynch, beliau mengelola sampai 1.600 saham. Ya, dan beliau mengatakan ya beliau tidak melakukan diversifikasi ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, Warren Buffett ya. Warren Buffett sendiri, kalau kita baca mengenai profil portfolio beliau ya di Berkshire Hathaway, untuk saham TBK sendiri kurang lebih beliau memiliki lebih dari 40 saham. Ya, itu untuk perusahaan TBK-nya, belum perusahaan private-nya. Kemudian Pak Loh Keng Hoong sendiri, saya juga percaya beliau punya lebih dari 30 saham. Ya, tidak mungkin beliau hanya memiliki GJTL, PNLF, kemudian Indika Energi, tidak hanya itu saja. Tapi saya yakin beliau juga punya sekitar 30-an saham. Nah, maka sekali lagi teman-teman ya, antara diversifikasi dengan konsentrasi yaitu tidak bisa ditelan mentah-mentah. Harus kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Nah, diversifikasi yang saya lakukan hanya 3 hal ini teman-teman ya. Yang pertama, saya akan memilih atau memiliki di 3 sektor yang berbeda. Kenapa harus 3 sektor yang berbeda? Karena saya tidak tahu sektor mana yang akan manggung duluan. Salah satu contohnya, saya punya saham consumer good yang saya pegang sejak tahun 2020 akhir lalu. Yang dimana sampai sekarang harga sahamnya belum naik. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan saya hanya fokus di satu sektor yaitu consumer goods, ya sampai saat ini ya kinerja portofolio saya belum kemana-mana dan saya kehilangan hype atau kehilangan momentum dari saham-saham batubara ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maksimal porsi untuk satu saham tidak lebih dari 25% ya. Jadi saya tidak akan memiliki saham yang porsinya sampai di atas 25% ya sampai saat ini. Kenapa? Karena saya tidak mau hanya bergantung pada satu saham saja. Ya, alias kalau misalkan nih kita punya 6 saham misalkan ya, atau seperti saya 8 saham. 8 saham ini satu saham porsinya lebih dari 50%. Berarti kinerja portofolio saya akan tergantung di satu saham ini saja. Ya, pertanyaannya ya kalau harga sahamnya naik. Kalau harga sahamnya turun, ya nanti kinerja portofolio saya akan ikut terseret turun. Kalau misalkan kita hanya mengandalkan satu saham saja ya. Itu yang kedua ya, diversifikasi ala saya yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk minimal porsinya adalah minimal 5%. Ya, jadi tidak terlalu sedikit juga. Kenapa? Ya supaya kerasa nanti kalau misalkan tiba-tiba kita punya saham kalau porsinya di bawah 5%, kalau tiba-tiba dia jadi multi-bagger, ya tidak akan terasa ke kinerja portofolio kita. Dan biasanya porsi yang kecil ini ya, di kisaran 5% ini saya gunakan untuk tes kedalaman. Ya, alias kemungkinan besar memang saham ini tidak akan naik dulu di tahun ini. Kira-kira seperti itu. Nah, maka melanjutkan jawaban dari pertanyaan di awal tadi. Kenapa MAPA porsinya bisa sampai 25% dan Harum hanya 8% saja? Jawabannya adalah karena MAPA secara kinerja growth-nya sudah terbukti alias sudah terkonfirmasi. Kinerja MAPA dari tahun 2021 bahkan ya, dari tahun 2021 sampai saat ini, sampai di pertengahan tahun 2023, growth-nya sangat bagus ya. Dan kalau kinerja growth-nya sangat bagus, kemungkinan besar harga sahamnya akan mengikuti, dan disitulah saya perbanyak porsi. Sedangkan untuk Harum Energi sendiri ya, Harum Energi sendiri dalam artian secara bisnis kita melihat bahwa segmen nikelnya ini belum semuanya beroperasi.
alias sampai saat ini masih hanya mengandalkan sektor batu baranya saja, sedangkan untuk Harum Energi sendiri di video saya yang lalu bahwa saya mengincar Harum karena sektor nikelnya, maka saya akan menunggu sektor nikelnya bagus baru saya akan masuk banyak ya. Harum Energi sampai sekarang sektor nikelnya masih kecil dan belum banyak yang beroperasi, kemungkinan baru beroperasi di akhir tahun 2023 nanti ya. Berarti di situ ancang-ancangnya kemungkinan saya baru akan menambah Harum Energi di kuartal 4 nanti. Oke, itu jawaban saya dari pertanyaan di awal tadi. Semoga bisa memberikan manfaat, dan ini saya informasikan bahwa nanti di tanggal 12 dan 13 Agustus tahun 2023 ya, tepatnya hari Sabtu dan Minggu, kami akan mengadakan workshop Value Investing Mastery yang dimana tempatnya ada di Jakarta. Di workshop tersebut kita akan belajar banyak hal mengenai yang pertama laporan keuangan, yang kedua mengenai teknik menghitung valuasi harga wajar saham, yang ketiga bagaimana kita mencari saham potensi multi-bagger, dan yang keempat cara menghitung kinerja portfolio yang benar ya. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai terlewat untuk di acara workshop bulan Agustus besok. Pelajari lebih lanjut di link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya tunggu Anda di workshop bulan Agustus nanti. Dan salam Passive Income.